Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Imperialisme Barat terhadap Dunia Islam dari tahun 1492 hingga sekarang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Dinda Dwi Lestari dengan NIM 4220045, kemudian Aryana Safitri dengan NIM 4220060, Dina Mustofia dengan NIM 4220072, dan yang terakhir Farah Mahdiyah dengan NIM 4220126. Akan ada 4 pembahasan materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kemajuan dunia barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kebangkitan Eropa masa imperialisme barat. Yang ketiga, imperialisme barat di dunia Islam. Dan yang keempat, kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi barat ke negeri Islam. Kemajuan dunia barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Spanyol atau Andalusia merupakan tempat paling utama bagi bangsa barat dalam menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar bangsa. Bangsa barat menyaksikan realitas bahwa Andalusia berada di bawah kekuasaan umat Islam. Negeri ini telah terlalu jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping perkembangan dan kemajuan bangunan fisik. Setelah bangsa barat menemukan masa-masa kejayaannya dengan ditemukannya berbagai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, mereka ingin mengadakan ekspedisi ke berbagai negara di luar Eropa. Mereka ingin membuktikan pendapat Galileo dan Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, yang berarti bahwa jika terus menyusuri jalan ke barat, maka akan sampai di tempat semula. Oleh karena itu, banyak bangsa Eropa berlomba mencari wilayah baru, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Prancis, dan sebagainya. Tujuan mereka tidak hanya untuk membuktikan kebenaran teori itu, tetapi juga ada sebagian mereka yang bertujuan mengambil alih kekuatan ekonomi umat Islam yang saat itu menguasai sistem perekonomian dunia. Materi selanjutnya yaitu kebangkitan Eropa pada masa imperialisme barat terhadap dunia Islam. Bangsa-bangsa Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat pada awal kebangkitannya. Di hadapan mereka masih terdapat kekuatan angkatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus jalan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai dinding yang membatasi gerak mereka. Negeri-negeri Islam yang jatuh pertama kali di bawah kekuasaan Eropa adalah negeri yang jauh dari kekuasaan kerajaan Utsmani, yaitu Islam di Asia Tenggara dan anak benua India. Karena kerajaan ini meskipun mengalami kemunduran, ia masih disegani dan dipandang cukup kuat untuk berhadapan dengan kekuatan militer Eropa waktu itu. Imperialisme Barat di dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara mereka datang untuk pertama kali ke negara-negara Islam. Mereka datang dengan dalih untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di timur. Pada saat yang sama, dunia Islam sedang terus dilanda kemunduran dan kelemahan dalam berbagai bidang, sehingga negara-negara Islam tidak mampu bersaing dengan bangsa Barat yang didukung oleh kekuatan politik militer yang tangguh. Saat itulah dunia Islam berada dalam kekuasaan kaum imperialisme Barat. Pada awal abad ke-17, India yang pada saat itu di bawah kekuasaan Mongol Islam berada dalam posisi kemajuan dan kemakmuran. Keadaan demikian mengundang bangsa Eropa yang sedang mengalami kemajuan berdagang ke sana. Pada awal abad ke-17 Masehi, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki ke India. Pada tahun 1661 Masehi, Inggris mendapat izin menanamkan modal, dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda mendapatkan izin yang sama. Kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi barat ke negeri-negeri Islam. Munculnya kekuatan politik baru di daratan Eropa dianggap secara umum sebagai faktor yang mempercepat keruntuhan kerajaan Turki Utsmani.
Munculnya kekuatan baru tersebut disebabkan oleh beberapa penemuan. Penemuan baru tersebut disebabkan oleh teknologi yang mendorong bangkitnya kekuatan baru di bidang ekonomi maupun militer. Perubahan semacam itu tidak hanya merubah formal hidup masyarakat Islam, tetapi juga keseluruhan umat manusia. Namun kekalahan besar Kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuka mata Barat bahwa Kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak itulah Kerajaan Utsmani berulang kali mendapat serangan-serangan dari Barat. Usaha-usaha pembaruan bukan hanya menahan kemunduran Kerajaan Turki Utsmani yang terus mengalami kemerosotan, tetapi juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan itu terutama adalah kelemahan Raja-Raja Utsmani karena wewenangnya sudah jauh menurun. Di samping itu, keuangan negara yang terus mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menunjang usaha pembaruan. Fakta terpenting yang lainnya yang membawa kegagalan itu adalah karena ulama dan tentara Yeniseri yang sejak abad ke-17 Masehi menguasai suasana politik dalam Kerajaan Utsmani serta menolak usaha pembaruan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.